Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk kita semuanya. Kami segenap kelompok 1 mata kuliah Inovasi Pembelajaran PKN dengan dosen pengampu Ibu Dr. Hapni Laila Siregar, SAGMA, kelas PPKN 5D. Pada video kali ini akan menjelaskan materi SMP kelas 8 pada bab 1 memahami kedudukan dan fungsi Pancasila. Materi tentang arti kedudukan dan fungsi Pancasila. Istilah Pancasila dalam kehidupan kenegaraan dikenalkan pertama kali oleh Insinyur Soekarno dalam sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia tanggal 1 Juni 1945. Menurut Insinyur Soekarno, Pancasila adalah isi jiwa bangsa Indonesia yang turun-temurun sekian abad lamanya terpendam bisu oleh kebudayaan Barat. Dengan demikian, Pancasila tidak saja falsafah negara, tapi lebih luas lagi yaitu falsafah bangsa Indonesia. Fungsi Pancasila itu ada 7. Yang pertama itu Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia. Yang kedua Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia. Yang ketiga Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Yang keempat Pancasila sebagai perjanjian luhur. Yang kelima Pancasila sebagai cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia. Yang keenam Pancasila sebagai satu-satunya asas dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang ketujuh Pancasila sebagai moral pembangunan. Materi selanjutnya yaitu tentang Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup. Pancasila sebagai dasar negara menurut Notonegoro seperti dikutip oleh Darji Darmodiharjo SH 1995. Dinyatakan bahwa di antara unsur-unsur pokok kaidah negara yang fundamental, asas kerohanian Pancasila adalah mempunyai kedudukan istimewa dalam hidup kenegaraan dan hukum bangsa Indonesia. Norma hukum yang pokok disebut pokok kaidah fundamental dan negara itu dalam hukum mempunyai hakikat dan kedudukan yang tetap, kuat dan tak berubah bagi negara yang dibentuk. Dengan perkataan lain, dengan jalan hukum tidak dapat diubah. Pancasila dianggap oleh pendiri bangsa Indonesia memiliki nilai-nilai kehidupan yang paling baik. Disepakatinya, Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia telah melalui serangkaian proses yang panjang dan pemikiran yang mendalam. Pancasila dijadikan dasar dan motivasi dalam sikap, tingkah laku, dan perbuatan dalam hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pancasila dijadikan dasar untuk mencapai tujuan negara sebagaimana yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pancasila sebagai pandangan hidup. Pancasila sebagai pandangan hidup sering juga disebut way of life. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa dipergunakan sebagai petunjuk dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia. Sikap maupun perilaku masyarakat Indonesia haruslah selalu dijiwai oleh nilai-nilai luhur Pancasila. Para pendiri negara telah sepakat bahwa dasar negara Indonesia adalah Pancasila. Pancasila dijadikan dasar dan motivasi dalam sikap, tingkah laku, dan perbuatan dalam hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pancasila dijadikan dasar untuk mencapai tujuan negara sebagaimana yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Selanjutnya, arti penting Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup. Bagi bangsa Indonesia, Pancasila dijadikan sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa untuk mengatur penyelenggaraan negara. Pancasila sebagai pandangan hidup berarti Pancasila dijadikan pedoman dalam bertingkah laku dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pancasila merupakan satu kesatuan yang utuh dan saling berkaitan sehingga tidak dapat dilaksanakan secara terpisah-pisah. Sejak disahkan secara konstitusional pada tanggal 18 Agustus 1945, Pancasila dapat dikatakan sebagai dasar negara, pandangan hidup, ideologi negara, dan pemersatu dalam peri kehidupan kebangsaan dan kenegaraan Indonesia. Materi menyadari pentingnya kedudukan dan fungsi Pancasila dalam kehidupan bernegara. Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia mempunyai ciri khas atau karakteristik tersendiri yang berbeda dari ideologi lain yang ada di dunia. Ciri atau karakteristik yang terkandung dalam nilai-nilai Pancasila yaitu sebagai berikut. Pertama, Tuhanan yang Maha Esa, di mana mengandung pengakuan atas keberadaan Tuhan sebagai pencipta alam semesta beserta isinya.
Oleh karenanya, sebagai manusia yang beriman, yaitu meyakini adanya Tuhan yang diwujudkan dalam ketaatan kepada Tuhan yang Maha Esa, dengan menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, di mana mengandung rumusan sifat keseluruhan budi manusia Indonesia yang mengakui kedudukan manusia yang sederajat dan sama, mempunyai hak dan kewajiban yang sama sebagai warga negara yang dijamin oleh negara. Yang ketiga, persatuan Indonesia, di mana merupakan perwujudan dari paham kebangsaan Indonesia yang mengatasi paham perseorangan, golongan, suku bangsa, dan mendahulukan persatuan dan kesatuan bangsa sehingga tidak terpecah belah oleh sebab apapun. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, di mana merupakan sendi utama demokrasi di Indonesia berdasarkan atas asas musyawarah dan asas kekeluargaan. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, di mana merupakan salah satu tujuan negara yang hendak mewujudkan tata masyarakat Indonesia yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Semuanya sila dari Pancasila tidak dapat dilaksanakan secara terpisah-pisah, karena Pancasila merupakan salah satu kesatuan yang utuh dan saling berkaitan. Sila-sila dalam Pancasila merupakan rangkaian kesatuan yang bulat sehingga tidak dapat dipisah-pisahkan satu sama lain atau tidak dapat dibagi-bagi atau dipersah. Kebiasaan perilaku sesuai nilai-nilai Pancasila dalam berbagai kehidupan. Pembiasaan sikap dan perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila sangat penting dalam berbagai dimensi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Hal ini dikarenakan Pancasila merupakan identitas dan jati diri bangsa Indonesia, di mana pada lingkungan keluarga, yang pertama berbakti kepada kedua orang tua, yang kedua orang tua menyayangi dan mendidik anak-anak, yang ketiga saling menghormati sesama anggota keluarga, yang keempat saling menyayangi dan melindungi anggota keluarga, yang kelima saling membantu sesama anggota keluarga. Pada lingkungan sekolah, yang pertama menghormati teman yang berbeda agama, yang kedua menjalankan perintah agama masing-masing, yang ketiga melakukan kewajiban sebagai seorang siswa, yang keempat menolong teman yang kesulitan belajar, yang kelima belajar dengan giat agar dapat membanggakan nama baik sekolah. Pada lingkungan masyarakat, yang pertama mengedepankan musyawarah ketika mengambil setiap keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat. Dengan demikian, keputusan yang dihasilkan berdampak baik bagi semua pihak. Yang kedua, dalam musyawarah, tokoh masyarakat dapat memberikan contoh sikap demokratis dengan menanamkan sikap saling menghargai perbedaan dalam berpendapat, menyampaikan pendapat dengan cara-cara yang benar, dan menghargai setiap keputusan musyawarah. Yang ketiga, mendorong sikap kekeluargaan melalui berbagai kegiatan seperti gotong royong, membantu tetangga yang tertimpa musibah lingkungan menjelang hari kemerdekaan. Pada lingkungan bangsa dan negara, yang pertama memberikan bantuan kepada korban bencana alam dalam berbagai bentuk, uang atau materi, pakaian layak, pakaian makanan, dan bantuan psikologis. Yang kedua, tidak membeda-bedakan suku, agama, budaya, dan ras dalam pergaulan sehari-hari. Yang ketiga, menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Yang keempat, berpartisipasi aktif dalam kegiatan yang diselenggarakan pemerintah seperti pemilu atau pemilihan umum. Yang kelima, mencintai produk-produk dalam negeri. Sekian penjelasan materi memahami kedudukan dan fungsi Pancasila. Semoga kita sebagai warga negara Indonesia ingat semboyan kita yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.